Oke, berikutnya tadi kita sudah melihat ada tiga soal kuis untuk orang-orang jenius. Nah, kalau bisa menjawab berarti kalian yang bisa menjawab bisa dikatakan orang yang jenius. Berikut pembahasan dari tiga masalah yang tadi. Oke, untuk soal yang pertama kita lihat. Nah, di sini Rini bekerja sebagai seorang dokter, pramugari, presiden, dan teknisi. Ini petunjuknya berada di sini. Yang terbersit pada pikiran kita di sini tentu adalah kenapa yang menjadi dokter, pramugari, presiden, dan teknisi itu kenapa namanya adalah Rini. Nah, ini menjadi sebuah petunjuk. Nah, di sini coba perhatikan di sini petunjuknya ada di sini. Nah, di sini kenapa katanya namanya Rini? Kenapa? Karena perhatikan di sini berarti otomatis akan ada hubungannya dengan pekerjaannya. Nah, di sini pekerjaannya itu adalah dokter. Nah, dokter, pramugari, presiden, dan teknisi. Nah, di sini ternyata di dalam kata dokter ini perhatikan huruf terakhirnya. Di sini ada huruf R, kemudian di sini ada huruf I, kemudian di presiden huruf terakhirnya adalah huruf N, dan di teknisi huruf terakhirnya adalah huruf I. Nah, jadi di sini kalau kita satukan, nah di sini ada huruf R, di sini huruf I, kemudian di sini huruf N, dan di sini huruf I. Nah, jadi kalau disatukan namanya adalah Rini. Nah, jadi yang bekerja sebagai dokter, pramugari, presiden, dan teknisi adalah Rini, dan ini alasannya seperti itu. Nah, jadi otomatis dengan petunjuk yang di atas kita bisa menjawab pertanyaan yang ini, siapakah yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, nelayan, dan petani. Nah, berarti kita cukup perhatikan huruf terakhir dari setiap pekerjaan ini. Pertama di sini huruf terakhirnya adalah huruf G, kemudian pengusaha huruf terakhirnya adalah kemudian nelayan huruf terakhirnya adalah N, kemudian petani huruf terakhirnya adalah I. Nah, jadi di sini kalau disatukan, pertama pedagang adalah huruf G, kemudian pengusaha huruf A, kemudian nelayan huruf N, dan petani huruf I. Nah, jadi yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, nelayan, dan petani adalah Gani namanya. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Nah, jika kalian benar untuk soal pertama, silahkan komen siapa saja yang benar, dan yang salah atau yang masih belum mengerti boleh ditanyakan. Siap. Berikutnya, nah berikutnya kita beralih ke soal nomor 2 tadi. Nah, di sini pertanyaannya, buatlah sebuah garis agar persamaan di bawah menjadi benar dengan tidak merubah tanda sama dengannya. Oke, jika kita perhatikan ternyata di sini 3 dibagi 100 sama dengan 300. Nah, padahal ini persamaan yang kurang tepat, persamaan yang salah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah garis dengan tidak merubah tanda sama dengan. Buatlah sebuah garis sehingga persamaannya menjadi benar. Seperti itu ya perintahnya ya. Jadi kita tidak bisa kita tambahkan di sini sebuah garis sehingga menjadi tidak sama dengan. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi kita harus menambahkan di sini, misalkan di sini tambahkan garis, rubahlah menjadi sebuah persamaan yang benar. Nah, gitu ya pertanyaannya. Nah, kalian sudah sampai mana mengerjakan soal yang seperti ini? Apakah sudah terbersit jawabannya? Gimana garisnya di mana? Oke ya, di sini
kita langsung bahas. Nah, di sini mohon maaf, 3 dibagi 100 kita bisa tulis 3/100. Nah, seperti itu, atau sama saja dengan ini 0,03. Nah, gitu ya, atau 3 atau sama dengan berapa? Atau sama dengan 3% ya. Nah, itu ya. Jadi 3 dibagi 100 itu bisa jadi 3/100 atau 0,03 atau sama dengan 3%. Nah, oleh karena itu di sini bentuknya sudah hampir sama, bisa terlihat. Nah, di sini 3% dengan 300 itu mirip. Nah, jadi untuk merubah persamaan ini yang salah ini menjadi benar, jadi kita cukup tambahkan garis di sini di sela-sela di antara 0 dan 0. Jadi kita buat mohon maaf, kita buat di sini menjadi mohon maaf. Nah, cukup kita tambahkan di sini garis. Nah, jadi di sini itu ya. Nah, jadi bentuknya menjadi 3%. Jadi ini seperti ini, mungkin lebih jelasnya. 3. Nah, kan 0 ya. Di sini 0. Nah, kita tambahkan di sini sela-selanya menjadi 3%. Seperti itu ya. Jadi bentuk persamaan yang benarnya kita tulis ulang di sini, 3 dibagi 100 sama dengan, nah di sini 3%. Nah, di tengah-tengahnya cukup tambahkan garis di tengah-tengah antara 0 dan 0. Jadi di sini otomatis persamaannya sudah benar. Itu ya. Benar, setujukah kalian dengan jawaban ini? Nah, gitu. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 3. Soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan, buatlah huruf T seperti di bawah dengan hanya satu coretan. Sudah paham maksud dari pertanyaan ini? Nah, jadi di sini kita diminta membuat huruf T seperti di bawah dengan hanya satu coretan. Nah, jadi maksud coretan itu adalah begini. Misalkan 2. Nah, ini 2 ini satu coretan ya, karena pulpen kita ini tidak terangkat. Jadi hanya satu kali tulisan. Kalau misalkan kita menulis seperti ini, X, mohon maaf, X, nah ini kemudian kan pindah ke sini. Nah, ini menjadi 2 coretan karena pulpen kita terangkat pindah ke sebelah sini ya. Jadi ini 2 coretan, bukan satu coretan gitu ya. Atau kita membuat huruf T. T kita misalkan ada, kalau ada yang menjauh seperti ini, mohon maaf, ada yang menjauh seperti ini. Ini kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini memang satu coretan, tapi di sini ada 2 kali ya, garis ini 2 kali ya. Jadi ini bukanlah satu coretan. Nah, seperti itu ya. Paham maksudnya? Nah, oke. Jika paham, silahkan dicoba terlebih dahulu sebelum diberikan solusinya. Nah, gitu ya. Coba petunjuknya ini sudah jelas terlihat di dalam gambarnya. Nah, jadi kita langsung saja ya. Nah, jadi ini bagaimanapun caranya untuk membuat huruf T seperti ini, kalau berpikirnya tidak kreatif, bisa dikatakan akan menjadi sulit. Kita coba dari berbagai, mulainya dari bawah, misalkan dari sini garis ke atas, kemudian ke kiri dulu. Nah, ini otomatis akan kembali ke kanan, dan ini akan 2 kali. Jadi ini bukan lagi menjadi satu coretan. Jadi jawabnya seperti apa? Jadi sini, perhatikan, mohon maaf, sini garis ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, sini, ke sini, sini, dan ke sini. Nah, ini kan pulpennya tidak terangkat, dan ini berarti menjadi satu coretan, gitu ya. Jadi berpikirlah sekreatif mungkin untuk menjawab soal seperti ini, karena bisa diperhatikan gambarnya ini bercetak tebal, sehingga ini menjadi sebuah petunjuk untuk menjawabnya. Seperti itu ya. Oke, dari ketiga soal tadi, berapakah yang bisa kalian jawab dengan benar? Kalau kalian bisa menjawab 3 soal dengan benar, berarti kamu adalah orang yang jenius.
Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti akan dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian, dan ini lumayan untuk melatih berpikir kreatif kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi, dan nantikan soal-soal kuis kreatif berikutnya. Terima kasih.